Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali. Sampah telah menjadi sumber beberapa bencana alam dan masalah lainnya. Di Indonesia, sampah merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, bahkan budaya. Dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengelola sampah. Hal ini terjadi karena tempat pembuangan akhir di suatu daerah masih kurang efektif dan terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat seperti sungai, selokan, bahkan lautan. Menurut penelitian, pada tahun 2050, populasi sampah di lautan mengalahkan populasi ikan. Hal ini, jika tidak ditangani dengan serius, sampah akan mengakibatkan beberapa permasalahan lingkungan seperti banjir hampir tidak terlepas dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya, selalu ada daerah Indonesia yang terendam oleh bencana alam yang satu ini. Ada banyak penyebab banjir, mulai dari faktor alam, yaitu curah hujan yang sangat tinggi, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung air dan menyebabkan sungai meluap. Tak hanya itu, banjir juga dapat disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Membuang sampah sembarangan menjadi faktor penting penyebab banjir. Meski terlihat tidak mempengaruhi banyak, tapi kenyataannya membuang sampah sembarangan dapat membuat sungai menjadi dangkal. Sungai yang dangkal dapat menyebabkan air meluap hingga ke rumah-rumah penduduk saat terjadi hujan deras. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran diri dalam membuang sampah dan menularkan kebiasaan baik dalam membuang sampah ke tempat yang benar akan membantu mengurangi panen banjir di masa mendatang. Indonesia menghasilkan 220.000 ton sampah per hari. Salah satu jenisnya yaitu sampah B3 rumah tangga yang merupakan bahan kimia berbahaya. Sampah ini sifatnya sangat reaktif, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi. Jenis sampah B3 rumah tangga antara lain pembersih, disinfektan, produk aerosol, cat, oli, baterai, obat-obatan medis, barang elektronik, karet, dan plastik. Dampak kesehatan yang timbul dari sampah B3 rumah tangga pada umumnya merupakan penyakit non-infeksi seperti keracunan, kerusakan organ, kanker, cacat bawaan, kemunduran mental, gangguan kecerdasan, dan sebagainya. Sampah plastik yang dibakar akan mencemari lingkungan, karena dalam asap tersebut terkandung zat dioksin dan zat karsinogenik, yang apabila dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan sistem pernapasan, kanker, dan gangguan sistem saraf. Pencemaran terhadap lingkungan adalah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap suatu lingkungan. Lingkungan tersebut akan menciptakan penyimpangan akibat pencemaran itu, dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi yang buruk, yakni hilangnya udara yang normal atau udara bersih.
Adapun dampak buruk sampah, terutama sampah makanan, yaitu terancamnya terhadap ekosistem keragaman makhluk hidup. Banyak ragam flora dan fauna yang terancam keberadaannya. Kita ambil contoh, akibat industrialisasi makanan, kebutuhan terhadap suatu bahan makanan tertentu meningkat. Padahal jumlah makanan yang dibutuhkan tidak sebesar yang diproduksi. Akibatnya, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan atau peternakan. Hal ini menyebabkan banyak flora dan fauna menjadi terancam punah dan kehilangan habitatnya. Dengan banyaknya pengaruh buruk yang disebabkan oleh penimbunan sampah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dalam kehidupan kita. Yang pertama, kurangi membeli makanan dengan kemasan sekali pakai. Bawa sendiri alat makanmu, seperti botol minum, sedotan, dan lain sebagainya. Yang kedua, gunakan tas belanja untuk mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, buy second hand item. Kurangi belanja pakaian dari mall dan sumbang pakaian kalian. Yang terakhir, batasi penggunaan kertas seperti pada kwitansi. Lebih baik bayar dengan e-payment. Lalu,